Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik 1 mengenai hak asasi manusia. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Anasril Kambut, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Syawalia Darmawan dari kelas 02 SAKP 015. Hak asasi manusia atau human rights diperkirakan secara tertulis sudah ada sejak Piagam Magna Carta di Inggris sejak tahun 1215. Isi piagam tersebut antara lain berisi tuntutan agar raja berlaku adil terhadap rakyat, serta tuntutan agar raja dihukum atau didenda berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu puncak dari berkembangnya hak asasi manusia dan tuntutan terhadap penegakan HAM adalah dikeluarkannya Piagam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Piagam ini menyuruhkan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak asasi manusia dan harus dimuat dalam konstitusi negara masing-masing. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Menurut John Matterson, HAM ialah hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagaimana manusia. Berdasarkan dari pengertian Matterson tersebut, pada hakikatnya HAM memiliki dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Terdapat 4 ciri hak asasi manusia. Yang pertama ada hakiki. Hakiki yaitu hak asasi manusia ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua ada universal. Hak itu berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang status, ras, harga diri, gender, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak itu tetap ada selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Yang terakhir, tidak dapat dibagi. Maksudnya, semua orang berhak mendapatkan haknya baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dari itu, hak asasi manusia dapat dikatakan bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat pada kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Selain hak asasi manusia, terdapat kewajiban asasi manusia. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dimana menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Yang dimana
Ketika seseorang telah melaksanakan kewajibannya, dia akan mendapatkan haknya. Contohnya, para pekerja, dia akan mendapatkan haknya ketika dia sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan kerjaan sesuai dengan job desk-nya yang telah diberi oleh atasannya. Contoh kedua, seorang pelajar, dia akan mendapatkan hak berupa ilmu ketika dia melaksanakan kewajibannya, yaitu menuntut ilmu atau belajar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.